Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iren Fania dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati. Produk branding yang saya pilih adalah McDonald. Kenapa saya memilih produk McDonald? Karena McDonald ini sudah terkenal di mana-mana dan bahkan sudah menjadi konsumsi kita dalam hal memilih makanan junk food, di mana banyaknya aneka restoran, pasti kita lebih mengenal ke McDonald karena secara McDonald itu sudah lama dikenal oleh masyarakat. Oke, yang pertama McDonald dengan slogannya mereka yaitu I'm loving it. Mereka merupakan salah satu fast food company yang berdiri sejak tahun 1954. McDonald sudah terdapat di banyak negara, 100 negara, dan 36.000 cabang. Salah satunya adalah di negara kita, Indonesia. Ini adalah logo McDonald dari tahun ke tahun. Logo McDonald selalu berubah dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hal ini disebut dengan logo awareness. Apa itu logo awareness? Logo awareness itu adalah atau disebut dengan brand awareness, di mana itu sangat penting bagi sebuah bisnis atau perusahaan, khususnya bagi mereka yang bekerja di lingkungan kerja yang berorientasi brand. McDonald adalah salah satu brand yang terkenal. Jadi, bila kita melihat simbol dari huruf M, pasti kita sudah mengenal ini adalah punyanya McDonald. Mau itu ada tulisan McDonald atau hanya M, pasti orang-orang lebih mengenal dengan huruf besar M. McDonald selalu bisa beradaptasi dengan tren yang berkembang. Salah satunya adalah dalam hal packing. Ya, seperti di gambar ini adalah mereka masih menggunakan paper bag, di mana awalnya sebelum ada gerakan Greenpeace, di mana banyaknya penggunaan konsumsi plastik, McDonald dahulu menggunakan plastik berwarna putih dengan bertulisan McDonald. Sekarang mereka berorientasi di mana menciptakan dengan menggunakan paper bag yang di mana McDonald sendiri mendukung gerakan dari Greenpeace. Bisa kita lihat dari gambar ini atau bahkan dalam ketika kita memesan McDonald di restorannya, entah itu dalam minuman. Contohnya dulu kita menggunakan sedotan. Ya, minuman apapun itu, mau itu dalam soft drink atau kopi, biasanya mereka selalu bahkan minuman McFloat yang menggunakan jelly-jelly atau hanya sekedar lemon tea atau iced tea atau Milo, pasti mereka memberikan sedotan plastik. Cuma sejalan berjalannya zaman, mereka menggunakan inovasi di mana tidak ada lagi penggunaan sedotan atau para konsumen lebih baik membawa sedotan dari rumah sendiri. Karena McDonald tidak menyediakan sedotan. Bukan hanya dengan inovasi dalam bentuk packaging saja, melainkan McDonald itu mereka memanfaatkan iklan di televisi, membuat event-event internal seperti adanya promosi dalam hal bentuk paket ulang tahun. Biasanya yang pernah saya dengar di mana mereka memberikan paket hemat bila ingin mengadakan acara ulang tahun, terutama untuk para anak-anak yang lebih sering diselenggarakan di restoran tersebut. Kemudian ada juga McDonald's sering memberikan bonus yang menarik sesuai dengan perkembangan tren pasar. Apa saja? Itu semua bisa dari segi hadiah dari untuk anak-anak karena di dalam McDonald's sendiri ada salah satu paket untuk anak-anak atau lebih dikenal dengan Happy Meal. Karena uh,
ciri khas McDonald ini, mereka membuat suatu packaging Happy Meal yang mengikut sertakan sebuah mainan di dalamnya. Atau juga pernah McDonald memberikan buku cerita atau buku dongeng untuk anak-anak bisa menikmati sambil makan, sambil membaca buku. Seperti itu. Atau juga bisa mereka mengadakan seperti paket murah dalam hal makanan-makanan tertentu. Contohnya setiap kali McDonald membuat menu terbaru, pasti mereka tidak akan memberikan harga yang terlalu mahal. Pasti mereka akan memberikan harga-harga yang cukup bisa dibilang nilai yang bisa diterima masyarakat. Kemudian salah satu strategi yang biasanya diberikan oleh McDonald adalah mereka menciptakan menu baru. Ya, McDonald ini bisa dibilang salah satu perusahaan ayam yang menurut saya sangat-sangat unik. Pertama, mereka yang awal ya dikenal dengan hanya memberikan menu dalam bentuk ayam goreng, terus kentang atau French fries, atau mungkin dalam bentuk hamburger. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, karena saya pencinta McDonald, saya tidak bisa memungkiri, saya pun juga menikmati McDonald bersama keluarga saya dan anak saya. Jadi makin berkembangnya zaman, saya melihat mereka pertama mengeluarkan gebrakan di mana mereka mengeluarkan bubur ayam. Bubur ayam di mana hanya bisa dikonsumsi pada pagi hari. Jadi orang-orang yang mungkin datang ke McDonald 24 jam, mereka akan melihat adanya menu dari McDonald bubur ayam. Karena pastinya ayam belum jadi yang digoreng di mana karyawannya masih sangat minim bila pagi hari. Setahu saya McDonald beroperasi jam 10 start, di mana karyawan sudah full datang dan menyiapkan menu-menu ayam-ayam mereka. Kemudian juga saya pernah melihat mereka membuat suatu inovasi dengan ayamnya, yaitu em, ayam opor, opor ayam dalam bentuk kuah atau opor dalam dalam bentuk ayam rendang, di mana bumbunya ayam seperti rendang. Terus kemudian mereka juga membuat ayam geprek, di mana itu ada bumbu sambal mantah atau bumbu sambal hijau. Yang biasanya kita sebelumnya mengenal McDonald itu mereka memberikan hanya menggunakan dua varian dalam saus sambal mereka, yaitu saus sambal dan saus tomat. Kemudian kan sering berjalan yang mereka melihat apakah mungkin konsumen menyukai hal ini, mereka membuat inovasi terbaru yaitu dengan adanya ayam-ayam terbaru, opor ayam, di mana McDonald membuat ayam dalam bentuk opor. Ini sangat unik gitu, karena brand mereka terkenal dengan ayam goreng saja yang dibagi dalam varian original dan dalam varian spicy, tiba-tiba mereka membuat opor ayam dan rendang. Itu menurut saya salah satu gerakan inovasi terbaru dari McDonald yang cukup dibilang bisa mengambil resiko yang besar. Entah itu resiko keuntungan atau kerugian karena mungkin mereka tidak disukai dalam hal menu tersebut. Ya, itulah yang sangat saya respect dari McDonald. Mereka tidak henti-hentinya membuat brand-brand yang mungkin membuat kita apa ini bertanya-tanya dan ingin mencoba dari inovasi terbaru dari produk McDonald's tersebut. Kemudian strategi branding lainnya adalah kemudian strategi branding lainnya adalah McDonald mengutamakan kebersihan tempat. Kebersihan tempat menjadi penarik customer untuk datang. Ya, ini adalah salah satu yang eh, aspek paling penting dari sebuah rumah makan. Dimana saya kalau datang ke tempat McDonald, dimanapun itu, di Jakarta atau di luar kota sekalipun, memang McDonald itu selalu mengutamakan kebersihan dari restoran mereka. Jadi bila mereka tuh paling apa ya, paling cepat fast response bila ada kotor di meja atau di lantai, ketika konsumen mereka pergi, setelah mereka selesai makan di restoran tersebut, pasti salah satu dari karyawan yang mereka datang langsung membersihkan meja atau langsung menyapu eh, setelah ditinggalkan dengan harapan
akan ada konsumen baru, mereka tidak ada tempat duduk, mereka bisa duduk langsung di situ. Atau mungkin juga ketika dalam keadaan McDonald ramai, padat, pasti semua McDonald itu mereka ramai. Tidak tahu kenapa, pasti McDonald dimanapun itu pasti dia ramai. Nah, ketika ada orang yang sedang menunggu untuk bangku meja tersebut kosong, pasti ketika konsumen sudah pergi, langsung karyawan itu langsung membersihkan. Kecuali mereka dalam keadaan sibuk dan padat, pasti harus kita panggil dulu karyawannya untuk meminta tolong untuk dibersihkan. Jadi lebih seperti itu. Saya tidak tahu kenapa McDonald itu dimanapun saya pergi pasti mereka tuh bersih dan wangi. Wangi, maksudnya dari ruangan udaranya tuh mereka bisa terjaga. Tidak tahu kenapa selalu membuat kita nyaman begitu. Itu yang salah satu strategi dari McDonald untuk bisa mempertahankan customer-nya mereka untuk datang tidak hanya sekali. Jadi mereka akan merasakan kenyamanan makan di restoran tersebut. Oke, yang berikutnya adalah McDonald juga menekankan pada quick service. Ini adalah salah satu uh, inovasi di mana McDonald itu seiring berjalannya zaman, mereka tidak ketinggalan zaman. Jadi di mana era dulu mereka membayar menu, kita harus mendatangi ke kasir, langsung memesan di kasir dengan melihat menu-menu yang terpampang di belakang dari kasirnya. Sekarang seiring bertambahnya zaman, semakin modernnya zaman, mereka menggunakan layar sentuh, di mana semua McDonald pasti ada layar sentuh berukuran besar di depan pintu masuk, di mana di dalam layar sentuh itu terdapat banyak menu-menu dari makanan, dari cemilan, dari minuman, atau dari paket-paket yang menarik. Jadi orang lain tidak perlu berbondong-bondong memenuhi kasir kecuali ingin membayar dalam bentuk cash atau dalam bentuk debit. Jadi mereka memesan sendiri dengan menyentuh layar sentuh itu langsung klik order dan langsung melakukan payment. Nah, di dalam layar sentuh itu mereka juga menyediakan berbagai macam payment yang tidak menyulitkan para customernya. Jadi uh, ketika mereka ke meja kasir, mereka hanya membawa struk pesanan mereka dan membayar langsung di kasir. Itu bagi saya adalah quick service. Jadi orang yang memesan tidak perlu menunggu lama-lama, mengantri lama-lama, cukup dengan touch screen tersebut dan langsung bayarnya ke kasir. Nah, ini adalah yang saya bilang tadi. Ini adalah salah satu, tidak salah satu ya, ini adalah beberapa dari pesanan di McDonald yang sering kita lihat. Di mana di sini banyak menu-menu pilihan bervariasi. Ini biasanya kita lihat di layar sentuh atau di belakang kasir, di mana itu adalah di depan dapur mereka. Di sini ada banyak menu dari menu paket lengkap, di mana itu ada nasi, mungkin ada dengan minumannya, atau mungkin juga orang yang berkunjung hanya ingin bisa dibilang hanya ingin jajan atau cemilan yang tidak terlalu berat di luar nasi. Ini adalah ada pesanan dari dulu yang dimana dia masih ada donat dan bagels. Sering berjalannya waktu sekarang sudah tidak ada mungkin donat di McDonald. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini, McDonald itu tidak hanya makan makanan berat, dia selalu menyediakan menu dengan sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi ada paket kecil, ada paket lengkap, atau ada juga big size untuk keluarga. Jadi ini bisa dibilang sesuai dengan kebutuhan customer. Ketika kita datang, kita mau pesan dalam bentuk banyak atau sedikit, atau hanya untuk kita istilahnya hanya untuk kumpul-kumpul dan tidak ingin makan makanan berat. Kita bisa pesan burger, atau kita bisa pesan french fries, atau kita bisa pesan burger dan minuman, atau french fries dengan minuman. Ini bisa dilihat dari menu di sini. Bagi saya, eh,
tidak banyak restoran yang seperti ini. Maksudnya dia mempunyai karakter tersendiri dan itu masih berlanjut sampai sekarang, bertahan sampai sekarang. Bagi saya itu adalah suatu great job dari McDonald di mana dia berhasil untuk melekat pada hati konsumen, customer baru di mana mereka bisa bertahan sampai sejauh ini dan tidak pernah kehilangan pelanggan dan tidak ada apa ya, tidak pernah terdengar nama mereka jelek selama dari tahun ke tahun, dari saya masih kecil sampai sekarang saya sudah berkeluarga pun. McDonald ini sepertinya tidak ada catatan minus, kecuali mungkin ada beberapa menu yang mahal atau apa, tapi seiring berjalan itu mereka menyesuaikan di mana harganya bagi saya low low budget, tidak terlalu mahal, tidak juga terlalu murah, tapi bisalah kita sebagai orang biasa ini untuk membeli salah satu menu dari McDonald. Itu adalah keberhasilan dari McDonald di mana dia menurut saya mempertahankan nama mereka sehingga melekat di dalam hati masyarakat. Karena saya sendiri juga kalau ketika anak saya pengen beli makanan atau saya seolah-olah hanya ingin mengajak mereka makan di luar, pasti entah mengapa pasti anak-anak saya akan selalu meminta untuk membeli McDonald. Ini adalah salah satu brand yang mungkin bagi beberapa anak juga pasti akan disukai. Kemudian apa aja sih yang bisa membuat McDonald ini bertahan? Bagaimana caranya dia tetap eksis di hati ke para konsumennya? Yang pertama, seperti yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, McDonald selalu menjaga kualitas pelayanan. Mereka seiring waktu, mereka meningkatkan kualitas pelayanan, entah itu dari dalam restorannya sendiri dan karyawan-karyawan yang mereka miliki. Yang kedua, mereka selalu melakukan riset berkala terkait kebutuhan konsumen. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, mereka pasti membuat riset tentang selera-selera konsumen seiring berjalannya waktu. Yang saya bilang, adanya bubur ayam, adanya rendang, ayam geprek, itu kan sepertinya keinginan konsumen, seleranya konsumen, yang biasanya kita membeli ayam geprek di pinggir jalan, yang hanya di kios-kios kecil, tiba-tiba McD atau McDonald, mereka mempunyai menu tersebut. Istilahnya, kalian bisa beli di kita, ayam geprek atau sambal mata hijau. Terus yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Ini adalah salah satu aspek paling penting yang harus dimiliki sebuah company branding, apalagi dalam menawarkan makanan seperti ini, mereka harus mempunyai komunikasi yang baik. McDonald, kita bisa memesan McDonald tidak hanya di restorannya, tapi kita juga bisa menelepon. Ada call delivery order, kalau tidak salah 1145, kita langsung terhubung dengan McDonald itu sendiri. Dan di sini adalah bagaimana cara McDonald untuk membangun komunikasi yang baik dengan para customer-nya melalui telepon dalam hal memesan. Pastinya terkadang customer ada yang sedikit agak tidak mengerti dengan menu-menu yang ditampilkan karena memang untuk beberapa orang tua mungkin menu mereka itu terlalu bervariasi dan tidak dimengerti. Jadi di sini adalah di mana salah satu tugas dari karyawan untuk mempunyai rasa kesabaran. Nah, dari komunikasi yang baik ini akan membuat konsumen-konsumen itu nyaman dengan pelayanan dari telepon. Atau juga kita bisa langsung beli delivery order. Nah, delivery order atau hanya orang yang membeli hanya sebentar langsung pergi. Tidak tidak stay di dalam restoran tersebut. Ini juga sangat penting komunikasinya. Di mana tentunya juga harus punya rasa kesabaran yang ekstra untuk sabar menunggu, sabar menjelaskan kepada konsumen yang datang untuk membeli. Kemudian jadi seorang yang ahli. Ya, tentunya dalam mempunyai produk branding seperti ini, pastilah di belakang layar ini ada banyak terdapat ahli-ahli, entah itu ahli dari segi makanan yang meriset makanan tersebut, dan juga ada strategi pemasaran di mana memasarkan iklan-iklan dari produk McDonald, entah itu di TV, entah itu di layar berjalan yang di jalan-jalan, itu mereka pasti mempunyai orang-orang hebat di belakang layar mereka sesuai dengan bidang-bidang dari pemasaran produk tersebut. Tidak mungkin McDonald bisa bertahan sejauh ini tanpa adanya pemasaran di belakang
layar restoran tersebut. Pasti mereka mempunyai orang-orang yang selalu membuat inovasi terbaru, di mana untuk memperkenalkan kepada para masyarakat untuk mengetahui apalagi yang akan dikeluarkan oleh McDonald's. Kemudian yang terakhir menurut saya adalah branding ini adalah harus meningkatkan kualitas produk. Ya, jadi bukan hanya produk yang itu-itu saja, tapi mereka harus meningkatkan kualitasnya, yaitu dari segi makanan atau dari segi packaging, dari segi mainan yang diberikan, bahkan juga menu-menu pun mereka harus meningkatkan kualitas mereka. Minuman ada minuman-minuman terbaru dengan inovasi yang terupdate yang disukai konsumen-konsumen mereka. Tidak melulu hanya itu saja. Jadi menurut saya hanya segitu saja tentang produk branding yang saya pilih yaitu McDonald. Terima kasih kepada Ibu. Semoga presentasi saya yang masih jauh dari kesempurnaan ini bisa diterima dengan baik. Mohon maaf Ibu bila ada salah kata atau ada kurang dalam menerangkan mengenai produk branding. Terima kasih.